di sini menceritakan aku ketemu Abu Dzar di Robadah. Karena memang yang pertama kali hidup dan tinggal di Robadah itu Abu Dzar. Ya. Belum ada manusia satupun kecuali Abu Dzar yang memasuki di daerah Robadah itu. Ya. Jadi Robadah itu yang pertama kali tinggal di sana itu adalah sahabat Abu Dzar. Ya. Jadi sendirian jamaah sekalian ya. Jadi sendirian. Makanya ini sesuai dengan nubuat Nabi bahwa Abu Dzar itu yarhamullah Abu Dzar yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atsu wahdahu. Abu Dzar itu kelak dia akan jalan sendiri ya, mati sendiri ya, wafat sendiri maksudnya, dan nanti dibangkitkan juga sendirian ketika hari kiamat. Kenapa? Karena beliau tinggal di Robadah ini. Sampai hari ini kampung Robadah itu enggak ada penghuninya sampai hari ini. Ya. Masih ada puing-puing peninggalan Masjid Abu Dzar ya, masih ada sampai hari ini. Bapak Ibu bisa cek di YouTube. Sekarang banyak YouTuber yang itu mereview daerah-daerah peninggalan Nabi itu masih ada. Sampai sekarang daerah Robadah itu 200 km dari timur Madinah itu masih ada sampai sekarang peninggalannya ya. Jadi peninggalannya masih ada ya. Kuburan Abu Dzar juga di sana. Makanya tadi betul apa yang disabdakan Nabi, Abu Dzar itu kelak ya, jalan sendiri ya, hidup sendiri ya, kemudian wafat pun sendiri ya, karena wafatnya Abu Dzar itu nggak ada yang tahu, dan yang menguburkan itu Ibnu Mas'ud sendirian gitu ya. Jadi wafatnya dikuburkan sendirian oleh Ibnu Mas'ud. Jadi nanti makanya kalau ada orang apalagi musim Covid sekarang ini, kadang ada yang sedih ya, ya dengan keluarganya yang tidak disolati banyak orang gitu ya. Bahkan ada salah satu jamaah curhat ke saya, Ustaz, saya itu setiap malam, setiap hari sedih mikirin ibu saya. Karena Covid ya, nggak ada yang layak. Kemudian saya pun nggak bisa hadir ketika dimakamkan ya. Jadi artinya banyak orang hari ini merasa dikubur sendiri gitu ya. Artinya tidak diramaikan dengan jamaah di masjid dan seterusnya. Ada sahabat itu yang wafat sendiri, dikubur sendiri. Siapa? Sahabat Abu Dzar. Makanya nggak usah takut, yang penting husnul khotimah itu aja. Yang penting apa? Husnul khotimah itu yang terpenting. Nah, kenapa Abu Dzar itu beliau tinggal sendirian di situ? Jadi nggak ada orang itu ya. Ya. Kenapa jamaah sekalian ya? Itulah karena zuhudnya Abu Dzar jamaah ya. Jadi imamnya orang-orang yang zuhud terhadap dunia itu adalah Abu Dzar ya. Abu Dzar itu terjadi perbedaan pendapat dengan sahabat Muawiyah ya. Ceritanya itu Abu Dzar ini kan ya orang yang memberikan mau'izah ya di masjid-masjid ya, baik di Hijaz maupun di Syam ya. Dan salah satu orang yang ilmunya banyak gitu ya dari kalangan sahabat. Nah, ketika beliau membacakan ya salah satu ayat ya yang ada di surat At-Taubah itu, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim ya. Ayat ini kemudian dipahami oleh Abu Dzar ya, orang-orang yang mereka punya simpanan di rumah ya, emas, ya, perak ya, dan tidak diinfakkan di jalan Allah, kasih kabar gembira dia diazab oleh Allah. Nah, menurut Muawiyah ini ayat ini kan berkaitan dengan ahlu kitab. Kata Abu Dzar tidak. Iya, memang ayat ini untuk mengkritik para pendeta dan para rahib-rahib ahlu kitab. Tapi ini juga turun untuk umat Islam. Jangan sampai banyak umat Islam itu punya simpanan itu ya, punya simpanan harta. Jadi bagi Abu Dzar itu nggak boleh nyimpen, punya tabungan itu nggak boleh. Bapak punya nyimpen emas, ya, lempengan itu bagi Abu Dzar nggak boleh. Ya, punya tabungan miliaran, triliunan, bagi Abu Dzar nggak boleh. Karena kena ancaman ayat ini. Orang yang punya tabungan emas ataupun perak itu dikasih kabar gembira oleh Allah azab yang pedih. Nah, ceramah Abu Dzar ini, pemahaman Abu Dzar ini kemudian dikritik oleh sahabat Muawiyah. Kalau begitu orang repot ini mempersulit masyarakat akhirnya. Akhirnya terjadi perdebatan itulah ya. Abu Dzar akhirnya minta izin ke Khalifah
Utsman untuk pindah keluar dari Madinah dan hidup menyendiri. Jadi Abu Dzar itu memang orang yang sangat zuhud dan hati-hati dalam masalah urusan dunia. Sampai beliau itu memang nggak punya tabungan, sebagaimana orang kayak kita di sini itu, ya. Orang-orang yang sekarang punya tabungan sampai 7 keturunan itu nggak berlaku bagi Abu Dzar gitu ya. Ya, bahkan kalau beliau punya apapun langsung dibagi. Makanya nanti hadis ini itu contoh bagaimana Abu Dzar itu sama sekali tidak punya gantungan terhadap dunia. Nggak punya sifat kikir sama sekali. Khususnya bagi orang-orang miskin, khususnya bagi budak-budak ya, khususnya bagi saudara-saudaranya. Nggak punya rasa bakhil. Bagi semua gitu. Saya bacakan ini kan hadisnya. Nah, ketika itu Abu Dzar ketika di Robadah ya, artinya Abu Dzar itu sudah pindah dari Madinah dan hidupnya mengasingkan diri, uzlah. Kalau orang sekarang mengasingkan diri itu masa Covid namanya apa itu? Isolasi mandiri. Abu Dzar isolasi mandirinya bukan karena Covid. Covid-19 tidak, tapi isolasi mandiri Abu Dzar itu karena Covid dunia gitu. Covid dunia. Jadi diisyaratkan oleh Nabi ketika orang itu sudah ngobrol masalah urusan silah dunia, urusan bangunan, wes Abu Dzar pergi. Ya. Jadi perginya Abu Dzar itu isolasi mandiri, uzlahnya Abu Dzar itu bukan karena Covid-19, tetapi karena memang Covid dunia gitu ya, hubud dunia. Sehingga ketika Abu Dzar melihat banyak orang itu ngurusi tabungan tok ya. Hidupnya itu untuk gedongan emas, perak. Itu di zaman itu loh. Abu Dzar itu wafat tahun 32 Hijriah. Ya. Itu zaman udah 1000 tahun lebih yang lalu ya. Ketika orang udah mulai Abu Dzar itu juga ikut membuka Baitul Maqdis ya. Ya biasalah ketika kekuasaan sudah meluas, harta dunia ini terbuka ya. Terbuka luas bagi umat Islam. Orang ya mulai gaya hidupnya sudah mulai terbuka ya, penghasilannya kesejahteraan ekonominya sudah mulai naik. Orang itu bicaranya itu urusan dunia. Dan Covid dunia ini lebih bahaya bagi Abu Dzar. Akhirnya Abu Dzar memilih hidup untuk isolasi mandiri ya, mengasingkan diri di satu kampung yang tidak pernah dihuni manusia. 200 km dari timurnya Madinah. Dia di luar Madinah. Ya. Jadi tinggal sendirian. Berani nggak kira-kira ya? Ginanjar berani nggak tinggal di sono? Di pucuk Gunung Salak misalkan ya. Ya. Sampai sekarang nggak ada juga orang berani tinggal di Robadah sampai hari ini. Hanya ada peninggalan puing-puing masjidnya Abu Dzar. Ya. Sampai sekarang masih ada. Ya. Masih ada sampai sekarang. Bisa dilihat di YouTube, ada YouTuber yang khusus mereview tempat-tempat sejarah. Ya, salah satunya Robadah, ini bisa dilihat di YouTube ya. Robadah itu 200 km kurang lebih dari timurnya Madinah. Makanya tadi Nabi mengatakan ya, nubuat Nabi ya. Nubuat Nabi itu Abu Dzar itu kelak jalan sendiri ya, hidup sendiri, wafat pun sendiri ya. Dan nanti dibangkitkan pada hari kiamat sendirian karena nggak ada sampai hari ini orang yang dimakamkan di Robadah itu nggak ada.